Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usman Ogi. Pada kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru seputar P3K Guru. Oleh karena itu silahkan simak video sampai selesai karena hal ini penting untuk teman-teman ketahui. Dan seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar jika ingin ada informasi-informasi terbaru seputar rekrutmen P3K, teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih. Langsung saja kita ke informasinya. Di sini teman-teman kami akan mengutip dulu berita dari gpn.com. Itu menginfokan bahwasanya penetapan NIP P3K Guru itu menu daerah H itu muncul di SSCSN honorer Jumat Berkah. Alhamdulillah. Nah, di sini dijelaskan berita ini, pemberkasan penetapan NIP P3K Guru tahap 1 dimulai 24 Desember, diawali dengan pengisian daftar riwayat hidup daerah di akun SSCSN BKN masing-masing guru honorer yang lulus. Dan untuk pengisian daerah ini itu berlangsung mulai 24 Desember sampai dengan 10 Januari 2022, di mana Ketua Solidaritas Nasional Wiyata Bakti Indonesia SNWI Sumatera Selatan mengungkapkan tampilan SSCSN BKN sudah berubah sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, di mana beliau menjelaskan pagi ini sekitar pukul 9.30 menu daerah akhirnya muncul, kata Susi kepada gpn.com Jumat 24 Desember 2021. Dia mengungkapkan untuk wilayah Sumatera Selatan rata-rata sudah siap mengikuti proses pemberkasan penetapan NIP P3K dan mereka juga sudah melakukan pemberkasan sejak November sesuai dipersyaratkan Badan Kepegawaian Negara BKN. Nah, di sini teman-teman tentunya rekan-rekan sekalian yang sudah dinyatakan lulus P3K tahap 1 segera login ke akun SSCSN masing-masing pelamar tentunya untuk mengisi terkait dengan daftar riwayat hidup untuk penetapan NIP P3K Guru. Nah, di sini teman-teman kami memiliki juknis untuk pengisian daerah H untuk CSN di tahun 2021 dan tentunya nanti juga kami akan sematkan link download untuk file ini agar teman-teman bisa mempelajarinya untuk pengisian daftar riwayat hidup di akun SSCSN. Nah, kalau kita lihat di sini nanti teman-teman sudah downloadnya, langsung saja ke bagian 5 Romawi teman-teman. Ini terkait dengan pengisian daftar riwayat hidup bagi rekan-rekan yang sudah dinyatakan lolos. Nah, tampilannya tentunya akan seperti ini, masuk ke menggunakan nick, kemudian passwordnya, kemudian nanti teman-teman diarahkan untuk apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan CSN, pilih saja ya, kemudian silakan klik tombol di bawah ini. Nah, selanjutnya untuk di sini juga ada keterangannya bagi peserta yang ingin mengundurkan diri ya, sudah ada juga keterangan seperti ini. Dan untuk bagi rekan-rekan yang ingin lanjut langsung saja ke 5 Romawi, yaitu peserta lulus seleksi dan melanjutkan pemberkasan untuk di file ini. Nah, yang pertama, langkah pertama adalah pengisian data perorangan teman-teman yang berisikan biodata calon ASN. Di sini terus PNS namun berlaku juga untuk P3K tentunya, di mana kolom yang ditandai bintang merah adalah wajib diisi dan isikan biodata alamat dan keterangan lainnya. Nah, tampilannya lebih kurang seperti ini teman. Itu ada nomor induk kependudukan, nomor sesuai ijazah, gelar depan ijazah, tempat lahir ijazah, tanggal lahir ijazah. Jadi sesuaikan dengan keterangan yang ada di kolom yang diminta. Misalnya ijazah berarti sesuaikan semua dengan ijazah teman-teman sekalian. Kemudian jenis kelamin, status perkawinan, kemudian nomor telepon, nama KTP, nama, kemudian silakan dibaca ya, ada keterangan tanda bintang seperti ini sesuai ijazah tanpa gelar seperti itu. Kemudian gelar belakang ijazah, tempat lahir KTP, tanggal lahir, agama, email, kemudian nomor ponsel. Nah, selanjutnya juga ada terkait dengan alamat domisili. Silakan teman-teman isikan semuanya sesuai dengan alamat domisili teman-teman sekalian. Nah, kemudian untuk kolom hobi itu dapat diisi lebih dari satu jenis seperti contoh di bawah ini, itu membaca dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya juga ada untuk langkah kedua yaitu pengisian riwayat pendidikan. Pada kolom ini peserta dapat mengisikan riwayat pendidikan dan riwayat kursus. Nah, pendidikan yang digunakan saat melamar formasi jabatan itu telah otomatis muncul tetapi dapat diubah untuk dilengkapi kolom-kolom yang masih kosong. Dan ini pendidikan ya, silakan ditambahkan jadi nanti terkait dengan pendidikan teman-teman sekalian. Di sini ada pendidikan di dalam dan di luar negeri.
Nah, apabila ingin mengubah data riwayat pendidikan, klik tombol ubah pada riwayat pendidikan yang ingin dihapus, kemudian silakan ubah data. Setelah itu klik simpan ya, tanda merah simpan seperti ini untuk menyimpan perubahan data yang telah dilakukan. Nah, ini contoh tampilannya teman-teman untuk ubah data pendidikan, tingkat pendidikan, jurusan, nama sekolah atau perguruan tinggi, gelar depan, gelar belakang, akreditasi, tempat, nomor ijazah, tanggal ijazah, kemudian nama pejabat pendatangan ijazah. Nah, untuk perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Misalnya, pendidikan yang digunakan untuk melamar adalah S1 Sistem Informasi, lalu peserta ingin menambahkan pendidikan S2-nya, penambahan akan gagal karena S2 adalah setingkat lebih tinggi dari S1. Atau jika peserta memiliki 2 degree S1 lalu ingin menambahkan pendidikannya, misal S1 manajemen, akan gagal juga diinput karena tingkat pendidikannya setingkat dengan S1 Sistem Informasi yang digunakan untuk melamar. Nah, ini teman-teman terkait dengan daftar riwayat pendidikan. Nah, selanjutnya untuk riwayat kursus, ini sepertinya untuk yang P3 Kanun Guru ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk langkah ketiga adalah pengisian riwayat pekerjaan ya. Ini pekerjaan untuk P3 Kanun Guru juga sepertinya ya teman-teman. Silakan langsung saja nanti dicoba dan dibaca teman-teman sambil dibuka buku petunjuk teknis dari BKN ini untuk disesuaikan dengan laman di akun SSCSN masing-masing peserta yang lulus P3K Guru tahap 1. Dan juga jangan lupa untuk mencek juga pengumuman atau arahan dari BKD setempat terkait dengan pemberkasan ataupun penetapan P3K Guru untuk khusus yang tahap 1 ya teman-teman. Itulah informasi yang dapat kami bagikan terkait info penting untuk di tanggal 24 Desember sampai dengan 10 Januari bagi rekan-rekan yang lulus untuk mengisi daftar riwayat hidup di akun sscsnbkn.go.id. Sekian dari semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.